Ya, shalom semuanya. Waduh, saya lihat wajah tersenyum, terutama hari ini kita mengadakan doa malam bertepatan dengan 32 tahun anniversary Coach Insi sama Cesian. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Saya minta untuk tim maju ke depan sebab sebentar lagi kita akan mulai ibadah ini dan saya percaya saudara bisa menikmati semuanya. Akan ada kesaksian dan juga kita bersama-sama bersuka cita di tempat ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Segala sesuatu yang terbaik Tuhan sudah berikan. Kami bersyukur Bapa. Ini adalah kesempatan di mana kami bisa mengucap syukur atas segala anugerah, kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Ajar kami menghormati Tuhan, untuk memuji dan menyembah Tuhan, memberi hidup kami yang terbaik sebagai korban syukur kami. Kami akan menyembah Engkau dengan hati kami yang paling tulus dan membawa korban kami yaitu puji-pujian di hadapan-Mu Tuhan. Roh Allah hadir di tengah-tengah kami. Roh Allah menjamah kami semuanya sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan baik Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Urapi kami semuanya Tuhan, yang melayani maupun yang dilayani, dikuduskan dan disucikan. Kami boleh menikmati Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, dan menikmati firman dan juga hadirat-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu, kami akan memulainya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap untuk memuji, menyembah Tuhan dan beribadah hari ini, katakan bersama-sama, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, silakan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk malam ini. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengar puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Berikan suara-suara yang mulia buat Tuhan yang ajaib. Ini hati kami Tuhan, kami mau menyembah Kau lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Makasih Tuhan. Izinkanmu, yes, menyenangkanmu Tuhan. Menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah
hatimu Tuhan. Yes, terima kasih Yesus. Biarlah segala yang baik Tuhan itu sampai di altar-Mu. Makasih Tuhan, makasih, makasih. Hati itu berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah. Walau tak dengan puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan Tuhan Kami bersyukur Tuhan. Ini hati kami Bapa. Haleluya. Syarabalaba-yalaba-yaba. Haleluya. Kami tinggikan Yesus Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang kami tinggikan. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak.
kasih Yesus. Kekuatan-Mu yang terus mengalir dalam hidup kami. Yes, biarlah firman-Mu itu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kinarabataka masikala bayala 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 bayala. Makasih Tuhan. Kasih-Mu melayakkan seluruh hidupku. Yes. Bukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu Tuhan itu yang memampukan. Kasih-Mu melayakkan seluruh
Yesus. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatan bagi kami. Terima kasih Yesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Sekali lagi ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, Seturut karya-Mu Tuhan, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada taat dan setia, taat dan setia kepadamu. Mari semuanya kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Indah, pujikan dengan segenap hatimu. Kami bersyukur Tuhan. Ural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 a. Di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada taat dan setia, amin. Taat dan setia, taat dan setia kepadamu. Mari beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Sorak-sorai kemenangan. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa, kami datang di tempat ini untuk mempersembahkan hidup kami. Kami bersyukur dalam acara ini juga ada kekasih hamba-Mu, di mana Coach Cincy dan Cesian merayakan anniversary pernikahan mereka yang ke-32 tahun. Satu hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Mereka utuh, terpelihara, juga anak-anak tetap hidup dalam takut akan Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami menjadi bagian daripada keluarga besar di tempat ini. Untuk bersama-sama mempersembahkan
korban syukur, ucapan terima kasih kami kepada Tuhan. Hari ini kami akan mendengar firman-Mu, sampaikan supaya nilai-nilai kerajaan Allah benar-benar tertanam dan ini menjadi satu pegangan baik dalam berjemaat, dalam berumah tangga, sehingga hidup kami utuh terpelihara menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diberkati dengan firman Tuhan katakan bersama-sama amin. Sebelum duduk kasih tos dulu ya, kanan kiri katakan saya siap diberkati firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Wow, hari ini hari spesial. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, ya silakan duduk. Ada hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Bu Penny di depan, Bu. Waduh, ya kami beri penghormatan supaya berdiri di depan. Coach Cincy, biar serahkan sama Pak Cai dengan Ibu Linda. Silahkan untuk duduk di depan Coach Cincy dengan segala hormat yang merayakan anniversary. Oke Bapak Ibu, selamat datang semuanya ya dari keluarga Coach Cincy. Ya saya tidak hafal semuanya, tapi kami sangat-sangat senang saudara bisa datang di tempat ini. Tepuk tangan nih buat dua sepasang kekasih yang luar biasa. Di situ, sudah disiapin. Ya, anak-anak sebelah bisa ya. Oke, baik. Bapak Ibu, saya jarang sekali menyampaikan pengajaran tentang rock ya. Ini wadah kami. Banyak orang salah sangka saudara dengan apa itu rock gitu saudara ya. Mungkin sampai saat ini saudara bertanya-tanya, rock itu apa? Apa gereja ini beraliran musik rock ya, musik cadas, musik yang katanya kalau beatnya tuh sampai lompat-lompat seperti itu. Itu tidak saudara ya. Nah di sini saya mau jelaskan bahwa rock itu adalah representative of Christ Kingdom ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, perwakilan kerajaan Kristus ya. Jadi kami punya tema besar bahwa kami setiap orang-orang percaya itu adalah perwakilannya Tuhan. Ya, sebab 1 Yohanes katakan saudara kita ini bukan berasal dari dunia ini. Sejak kita lahir baru roh kita saudara dibaharui di dalam Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kita ini saudara dilahirkan dari roh. Dan kemudian Tuhan katakan kita berasal dari atas. Ada benih ilahi sehingga saudara kita ini bukan lagi hanya menjadi penduduknya Bondowoso gitu ya. Tetapi juga menjadi warga kerajaan sorga. Nah Tuhan mau begini saudara. Ketika kita ada di dunia ini saudara. Maka kita ini menjadi perwakilannya Tuhan di muka bumi ini. Ya, perwakilannya Tuhan itu apa artinya? Duta besarnya. Ya, ambasadornya Tuhan di muka bumi ini. Jadi cara hidup kita tidak sama seperti dunia. Harus berbeda karena kita berasal dari Tuhan. Nah, saya mau bagikan hari ini apa yang kami punya nilai saudara, yaitu begini saudara. Like, saudara bicara tentang nilai, itu adalah sesuatu yang menarik perhatian seseorang. Kalau saudara, siapa di sini buka rumah makan? Ada mungkin yang buka rumah makan ya. Saudara, nilai saudara buka rumah makan apa sih? Saya rasa rasanya, konsistennya ya. Kemudian saudara mungkin jumlah kuantiti daripada masakan saudara. Ya, kadang kan ada orang makan saudara di satu tempat atau restoran. Wah, begitu datang kesannya sudah tidak bagus, tidak pernah datang lagi. Karena tidak ada nilai, tidak ada keunggulan saudara. Tidak ada yang bisa didapat di situ. Buat apa saya datang lagi? Tapi kalau saudara tanamkan di restoran saudara, rasanya baik, bersih, kemudian konsisten juga di dalam kualitas makanan atau masakan saudara. Pasti orang datang lagi. Karena apa? Saudara punya nilai jual. Ya. Nah demikian juga saudara, setiap kita ini orang melihat saudara kualitas kita. Kekristenan itu bukan dilihat dari saudara sering ke gereja loh. Kekristenan dilihat dari mana saudara punya nilai enggak di masyarakat. Orang Kristen ini rendah hati. Orang Kristen ini baik banget. Orang Kristen ini, anak Tuhan ini adalah seseorang yang patut ditiru dan diteladani. Itu nilai kita. Saudara, makanya ini kami tanamkan seluruh jemaat saudara. Ayo kita punya nilai. Ya, jangan sampai saudara nilai kita sama dengan dunia. Kita tidak laku. Ini bahasa marketingnya. Kita tidak laku saudara. Percuma saudara.
Kita tidak jadi berkat, justru kita menjadi batu sandungan. Dan ini seringkali terjadi. Namun di sini semuanya baik-baik semuanya ya, punya nilai yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Nah saudara, kami punya nilai yaitu like. Kalau diterjemahkan like ini adalah terang ya. Nah like ini kepanjangan rupanya saudara ya. Kepanjangan daripada yang pertama itu adalah love, integrity, grace, humility, truth. Dalam bahasa Indonesia, kasih, integritas, anugerah, kerendahan hati, dan kebenaran. Nah kita akan dengan cepat bahas 5 hal ini. Supaya saudara mengerti bahwa kita ini sebagai anak Tuhan hidup seperti ini. Inilah gereja yang Tuhan inginkan. Apalagi saudara terapkan di dalam rumah tangga saudara. Wow, saya yakin dan percaya saudara bahwa saudara akan menjadi berkat luar biasa. Kami di bulan ini saudara, oleh pemimpin senior kami ada tema besar. Ya, kami harus jadi berkat bukan hanya di keluarga, di gereja, tetapi juga di lingkungan sekitar kita. In our community. Nah saudara, yang pertama kita lihat love atau kasih. 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih ini agape ya maksudnya saudara. Tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Saudara, Tuhan mau kita punya kasih. Ya, makanya setiap kali saudara memuji dan menyembah Tuhan, saya berdoa begini saudara. Ada impartasi kasih Tuhan melekat dalam diri kita. Ada impartasi juga kuasa Tuhan ada dalam kehidupan kita. Sehingga saudara bisa mengasihi orang-orang sekeliling kita. Tuhan katakan begini, kalau engkau mengasihi hanya orang-orang yang menguntungkan engkau, itu engkau tidak ubahnya sama seperti orang-orang lain di dunia sana. Mengasihi orang karena dia menguntungkan, mengasihi orang karena dia suka sama saya, mengasihi orang karena dia ini orangnya baik. Tapi bagaimana saudara mengasihi orang-orang yang memusuhi saudara, yang tidak baik dengan saudara? Ini persoalannya. Nilai saudara selebih daripada orang-orang dunia. Yang setuju katakan gongsi Pak Cai. Karena pakai merah ya. Pakai merah sama Kocinsi ya. Gongsi Pak Cai. Nah saudara, ayo kita punya nilai lebih saudara. Kita punya kasih yaitu agape. Apa itu kasih agape? Kasih yang rela berkorban. Kasih yang tidak menuntut balas. Saudara memberi ya sudah lepas. Tidak perlu nuntut atau menerima atau saudara mau dihargai. Tidak perlu saudara. Ini yang nilai harus kita miliki. Setiap anak Tuhan akan diajar hal ini. Di doa pagi kami berbicara tentang banyak firman yang hidup, firman yang menjadi manusia. Saudara, kalau kesulitan memahami firman Tuhan, ya, kadang ada banyak saudara, kita harus sabar, kita harus setia, kita harus sungguh-sungguh. Saudara, kalau kesulitan baca firman Tuhan, contohlah firman yang hidup itu, yaitu Yesus Kristus, amin. Dia hidup sebagaimana saudara dia punya kasih. Dia hidup di tengah-tengah masyarakat. Dia mengasihi, maaf saudara perempuan sundal. Dia mengasihi pemungut cukai. Dia mengasihi orang berdosa saudara yang dijauhi oleh dunia. Dia kasih, dia tidak menuntut balas apapun. Bahkan saudara ketika dia mengasihi dia diejek saudara. Saudara, kalau saudara tidak mengasihi orang-orang sekeliling saudara dengan kasih agape, saudara belum punya nilai. Haleluya. Kita punya nilai lebih saudara. Bisa mengasihi orang-orang menjengkelkan, membenci kita. Kita akan lihat ini saudara. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Saya bacakan buat saudara. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi saudara atau orang yang membenci saudara, orang yang memusuhi saudara, Tuhan katakan dia tidak mengenal Allah. Coba tunjuk teman sebelahnya. Kamu kenal Allah enggak? Tanya. Kalau kenal Allah kasihi. Haleluya. Tuhan tuh curiga saudara. Ini anakku sudah datang ke gereja, tapi dia tidak mau mengasihi. Dia mau mengasihi orang-orang tertentu saja. Tapi musuh-musuhnya tidak mau dikasih. Tuhan katakan berkati dia, doakan dia. Saya punya pengalaman tentang hal ini saudara. Bahwa saya diajak Tuhan, orang yang membenci saya, orang yang sudah ngancam-ngancam saya katakan berkati dia. Saya bukan hanya doakan, saya diam-diam kasih amplop saudara ya. Saya titip ke teman saya, bro tolong kasihkan ke dia. Waktu ngasih itu rasanya tidak rela saudara. Tapi ini yang Tuhan suruh. Dan ketika saya kasih itu, rasanya plong lega. Rasanya bebas hidup saya saudara. Sebab banyak ada orang-orang yang menyimpan kepahitan saudara, hati-hati. Adrenalin, ya hati-hati hormon-hormon negatif saudara. Itu muncul. Dan banyak saudara penyakit muncul di dalamnya. Haleluya. Coba di sini ada suami istri? Ada.
Coba tunjuk yang berdampingan suami istri, ayo bilang, aku mengasihimu apapun keadaanmu. Haleluya. Wah ini Coach Cincy paling keren loh. Nanti ada waktu khusus ya. Jangan dulu mencium, jangan nanti. nanti. Nah 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Wow, kalau Allah sedemikian, siapa sih kita ini saudara? Kita ini orang bobrok, bejat, orang yang tidak layak diselamatkan. Orang yang saudara pantas untuk dihukum, tidak diselamatkan, tidak ditoleh pun pantas banget. Tetapi sedemikian dia menerima kita. Saya bersyukur saudara di tempat ini ada orang-orang yang Tuhan jamah dan saudara harus punya iman begini. Tuhan sudah menghapus segala dosaku. Dia tidak mengingat-ingat lagi pelanggaranku. Bahkan dia sudah membuang dosaku ke tubir laut yang paling dalam. Saudara, ada banyak orang tidak bisa menerima orang lain. Karena apa? Dia tidak mengerti kasih Allah. Dia sendiri diterima saudara apa adanya. Betul tak? Ada orang tidak rela saudara, orang diangkat oleh Tuhan walaupun punya latar belakang yang bobrok. Tidak rela dia saudara. Karena apa? Dia tidak mengerti bahwa dia dikasih sedemikian juga saudara. Ayo sadarlah saudara, kita punya kesempatan yang sama. Untuk kita tetap saudara hidup di dalam kasih karunia daripada Tuhan. Dan saudara dan saya punya kesempatan yang sama juga untuk diangkat oleh Tuhan. Untuk memiliki saudara hal-hal yang jauh lebih besar yang Tuhan sediakan untuk masa depan kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya cepat saja ya. Nah yang kedua integritas, integrity. Amsal 10 ayat 9. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Saudara, integritas ini berbicara begini, hati dan mulut itu sama. Itu integritas. Ada banyak orang saudara hatinya berbeda, mulutnya berbeda. Mulutnya katakan mengasihi, mulutnya saudara katakan aku mencintai, mulutnya aku mau setia, tapi hatinya saudara bobrok. Saudara, Tuhan mau kita punya integritas di hadapan Tuhan. Apa yang saudara lakukan, saudara rajin untuk melayani, saudara rajin untuk ibadah. Saudara harus sama dengan hati saudara. Karena ada banyak anak Tuhan saudara tidak berintegritas. Ini nilai kita. Saudara orang percaya, saudara yang dipegang itu apa sih saudara? Kalau seseorang omongannya ya, omongannya. Jadi saudara hati-hati dalam berbicara. Kalau saudara berbicara, kalau saudara tidak lakukan, nah ini bahaya saudara ya. Kalau saudara tidak lakukan, saudara tidak akan dipercaya. Makanya hati saudara dengan mulut kita harus sama. Orang-orang Farisi banyak tidak berintegritas. Oh dia baik, dia berpuasa, dia melakukan segala ritual keagamaannya dengan baik. Tapi hatinya penuh dengan kebencian, hatinya penuh dengan dosa. Hatinya saudara penuh dengan kepahitan. Tidak mau menerima orang, merasa diri paling suci dan seterusnya. Itu orang Farisi. Tuhan mau kita tidak meniru orang Farisi. Karena ini jauh lebih berbahaya lagi saudara. Kelihatan Tuhan bilang orang-orang yang tidak berintegritas ini seperti kuburan. Ya, yang di luarnya bagus tapi dalamnya saudara. Ada mayat, ada kebusukan di dalamnya, ada kegelapan di dalamnya. Tuhan mau saudara, hati dan mulut kita itu sama. Haleluya. Nah terus saudara, integritas adalah sikap yang menunjukkan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Saudara lihat Daniel pasal 3, 13 sampai 17 itu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara nanti baca di rumah ya. Bagaimana saudara mereka diuji tentang integritasnya. Ya, Raja Nebukadnezar buat patung saudara. Kalau kamu tidak menyembah maka kamu pasti mati. Taruhannya nyawa saudara. Tapi mereka katakan begini, tidak ada gunanya Tuanku menuntut aku memberikan jawaban. Tidak ada gunanya. Aku tidak akan menyembah patung dewa yang Tuanku sembah. Dan apa yang terjadi saudara, orang yang berintegritas memang saudara sepertinya dia saudara ada di dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi dia tidak mati saudara, karena apa? Ada Tuhan. Percayalah ketika saudara punya integritas di hadapan Tuhan. Ketika saudara mungkin dalam keadaan tekanan, maka yang terjadi begini, ada penyertaan Tuhan. Saudara lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bukan 3 orang yang berjalan-jalan di dalam perapian, tapi 4 orang. Karena ada apa saudara? Ada Yesus di dalamnya. Amin.
Bahkan saudara di tengah-tengah penderitaan mereka menari-nari saudara. Wow, ku kan menari seperti daun menari, ku kan menari. Wah saudara, saya yakin di tengah penderitaan yang kau alami, kesusahan, masalah, pergumulan, ketika kau punya integritas, engkau akan menikmati anugerah dan mujizat daripada Tuhan. Yang setuju katakan, yes, haleluya. Saudara, integritas ini penting saudara. Ini nilai kita ya, nilai saudara. Dalam keluarga juga punya integritas saudara. Ya, jangan hanya omdo atau omdo ya, omong doang. Ya, di gereja kelihatan baik, di luar saudara, wah, di gereja malaikat saudara, di luar saudara, malaikat pencabut nyawa. Yang suka menyakiti istri, suka menyakiti anak, atau istri suka ngomongin suami, ya istri yang suka menjelek-jelekan suami, saudara, itu berbahaya saudara. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang punya integritas. Saya cepat saja, yang ketiga adalah grace atau anugerah. Saudara, ini nilai kita. Kita punya anugerah daripada Tuhan. Saya bacakan ya dalam Efesus pasal 2 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan sombong. Coba katakan kanan kiri, jangan sombong. Jangan sombong. Hidup ini anugerah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Saudara, hidup ini anugerah. Ayo pergunakan kesempatan ini dengan baik saudara. Anniversary atau ulang tahun itu bukan berarti untuk hura-hura menurut saya. Tapi ini kesempatan saudara untuk kita mengoreksi diri. Panjang umur itu adalah kesempatan untuk melihat kembali. Sebab semakin usia kita bertambah, semakin anniversary-nya bertambah 32 kocinsi ya lama ya. Nanti 33 itu artinya begini saudara, kesempatannya semakin sedikit dong. Sumpama saudara, saya ini umur berapa saudara? Masih 17 ya. Wah, sorry. Ada yang kaget saudara. Ada yang kaget. Saya 50 tahun saudara, cukup muda ya umur 50 tahun ya. Haleluya. Nah saudara saya 50 tahun. Oh saya senang sekali usia 50 tahun. Padahal saudara maaf, urusan kematian itu urusannya Tuhan. Umpamanya saya nanti sampai umur 70 tahun. Berarti kesempatan saya tinggal 20 tahun saudara ya. Kalau umur 51 berkurang lagi saudara. 19 tahun sedemikian seterusnya. Semakin berkurang. Nah saudara kita harus hati-hati. Kita harus gunakan anugerah ini dengan baik. Amin. Kesempatan ini dengan baik untuk apa saudara? Semakin hari semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Memang akan ada banyak persoalan saudara. Saya selalu katakan gini kepada jemaat. Kalau persoalan itu membuat engkau mundur, hati-hati. Pak saya hadapi persoalan berat, Pak saya menghadapi persoalan ini. Wajar dong saya mundur, itu iblis yang bilang. Tapi Tuhan bilang begini, di saat tertekan engkau harus terus maju. Bahkan semakin berat tekananmu, ujian persoalanmu yang kau hadapi justru kau semakin rajin dong. Amin. Semakin mencari Tuhan dong. Bukan tambah mundur, karena kesempatan ini semakin terbatas, semakin pendek saudara. Nah gunakan anugerah ini dengan baik saudara. Nah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anugerah itu adalah pemberian dari pihak atas. Ya, yaitu orang yang besar kepada orang bawah. Wah ini kan luar biasa saudara. Kita yang tidak layak menerimanya diberikan dengan cuma-cuma. Ya kita yang tidak pantas diberikan dengan anugerah yang luar biasa. Itu Tuhan perlakukan buat kita semuanya. Makanya saudara jangan sombong, jangan tinggi hati. Saudara dipakai Tuhan, saudara bertambah aset saudara, saudara bertambah juga dalam hal melayani, dalam banyak hal saudara. Ayo jangan sombong. Ini anugerah saudara. Kita harus ingat kata-kata ini. Hidup ini adalah anugerah saudara. Anugerah. Jadi jangan saudara, saya bilang maaf saudara kalau saya bilang ke jemaat agak keras. Yang tidak ke gereja itu termasuk orang sombong saudara. Karena dia ngatur Tuhan. Dia ngatur Tuhan. Oh saya enggak ke gereja enggak apa-apa, saya hebat kok. Saya masih sehat. Saya masih bisa beraktivitas. Enggak ke gereja enggak apa-apa. Saudara hati-hati saudara. Kesombongan dengan keakuan kita itu beda-beda tipis. Ya. Mementingkan diri sendiri dengan kesombongan itu beda-beda tipis saudara. Ya. Ayo kita menjadi orang-orang yang tetap setia. Amin.
Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang 4, humility atau kerendahan hati, saudara. Saya bacakan buat saudara ya. Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Apa arti rendah hati? Menerima kekurangan orang lain, tahu kekurangan kita ya, dan menerima kelebihan orang lain. Itu sebenarnya arti rendah hati. Rendah hati tidak bilang begini, karena Coach sini kan lebih tua dari saya. Koko saya panggil Koko dia, saudara. Oh, saya ketemu Coach sini, rendah hati, gitu, tunduk gini. Saudara, Pak Herman ini rendah hati, belum tentu loh saudara. Karena orang yang rendah hati dia sadar kemampuannya seperti itu. Dan ketika ada orang yang punya kemampuan lain saudara, dia akui. Dan dia katakan, aku bersyukur kamu punya kemampuan yang berbeda daripada aku dan lebih. Dan aku akan belajar daripadamu. Itu rendah hati saudara. Banyak orang saudara tidak mau hidup dalam rendah hati. Sehingga apa saudara? Kehidupannya saudara menjadi kehidupan yang penuh dengan kegagalan. Ya, yang tidak berkembang saudara. Karena apa saudara? Kerendahan hati ini berarti begini saudara. Membuka pintu anugerah Tuhan semakin besar terbuka. Saudara, Tuhan katakan bahwa ketika kita melakukan hal-hal yang kecil, ya, setia dalam perkara kecil. Itu artinya kerendahan hati saudara. Maka Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar buat kita. Amin. Semakin dipercaya. Kerendahan hati saudara akan membawa saudara dipercaya. Orang yang sombong biasa begini. Wah, saya ini sudah mampu, saya sudah bisa. Menutup pintu anugerah kembali. Dan kasih karunia ya tetap sampai segitu saja, tidak akan berkembang. Ya tidak akan berkembang saudara. Karena apa? Kesombongannya mulai muncul. Tetapi orang yang rendah hati saudara, dia akan buka pintu anugerah. Semakin diisi oleh Tuhan. Semakin diperlengkapi oleh Tuhan. Semakin dipenuhi dengan banyak anugerah daripada Tuhan. Itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah saudara, Matius pasal 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku apa saudara? Lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tahu arti kata lemah dan lembut dalam bahasa aslinya saudara? Itu seperti begini saudara. Menarik diri mundur ke belakang. Kemudian saudara, dia menopang kehidupan orang lain. Sebagai contoh saudara, kita mungkin di sini ada anak-anak muda yang kami layani saudara. Cara melayani anak muda itu seperti ini saudara. Kita menarik diri ke belakang menjadi seperti anak-anak muda. Sekalipun saudara pintar, tapi jadi dulu seperti mereka saudara. Sehingga saudara bisa approach, mendekat kepada mereka. Itu arti kata lemah lembut saudara. Bukan lemah gemulai gini ya. Wah tadi Pak Daniel Trioga takut dia jadi lemah gemulai ya. Karena menghias ini saudara. Ini yang menghias laki-laki saudara ya. Pak Daniel Trioga loh saudara. Tepuk tangan dong sama C. Serli ya. Inisiatif dari mereka saudara. Nah saudara, ayo kita jadi orang yang lemah lembut ya. Rendah hati juga saudara. Saudara seneng enggak? Saya pernah tanya saudara ya kepada Lauren saudara. Lauren ini anak rohani saya. Lau, ya, kamu mau enggak punya pacar yang sombong? Enggak mau om. Ya jelas dong gitu ya. Mau enggak punya pacar yang wajahnya itu kelihatan angker gitu. Enggak mau, pasti saudara ya. Karena ini berbicara tentang hidup kita saudara. Pasti enggak mau saudara. Tuhan tuh senang saudara dengan orang-orang yang lemah lembut dan rendah hati. Karena dia yang akan saudara diangkat tinggi oleh Tuhan. Ya, kalau pembawa damai itu menjadi anak-anak Allah. Tapi orang yang lemah lembut saudara, itu memiliki kerajaan Allah saudara. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, ayo jadilah orang-orang yang lemah lembut dan rendah hati. Seperti Yesus saudara. Seperti Yesus. Yesus itu saudara, waduh rela banget ya. Dari atas turun ke bawah. Bahkan bukan ke bawah lagi, pada titik minus lahir di kandang domba. Itu dia lakukan buat kita loh saudara. Supaya apa? Kita ini diselamatkan. Supaya apa? Kita mendapat anugerah, kita diberkati oleh Tuhan. Sehingga saudara, apa yang saudara alami hari ini saudara, itu tidak seberapa penderitaannya. Tuhan sudah lakukan buat kita, dia berkorban. Coba saudara renungkan ini. Betapa itu sangat-sangat menyedihkan saudara sebenarnya. Dan saya yakin saudara akan dibawa menjadi orang-orang yang sama seperti Yesus. Haleluya. Yang terakhir ya,
truth atau kebenaran. Ini penting saudara. Yohanes 14 ya ayat 6 saya bacakan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara yang kasih Tuhan, kebenaran ini perlu menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Dasar, pondasi kita saudara. Saudara, dunia hari-hari ini saudara sedang dipertontonkan dengan kehidupan yang morat-marit saudara. Perceraian saudara di TV-TV nasional, di YouTube saudara, di sarana-sarana sosial media lainnya seolah-olah begini saudara. Oh ini biasa, ini dunia modern, ya perceraian tuh biasa. Kita sedang dipertontonkan seperti itu saudara. Kejahatan sudah mulai banyak muncul saudara. Dulu orang membunuh tuh rasanya kok jarang sekali ya. Sekarang kok sering banget saudara. Memutilasi sering terjadi. Saudara hati-hati saudara. Kita sering kali saudara melihat tontonan-tontonan seperti itu. Dan jangan sampai begini saudara. Saudara membiasakan dengan hidup seperti itu. Tanpa membekali kita dengan firman Tuhan. Oleh karena itu saudara, firman Tuhan ini menjadi tuntunan bagi kita. Ya, sesering mungkin saudara baca firman Tuhan itu akan mendarah daging merasuk dalam kehidupan kita. Sehingga begini saudara, ketika ada ketidakbenaran di tengah-tengah dunia ini. Ya, ada sesuatu yang tidak benar mungkin kita lakukan. Secara otomatis saudara firman ini mengingatkan, oh ya saya salah. Tuhan aku mau bertobat. Saudara melakukan sesuatu kesalahan pelanggaran. Saudara ada firman kebenaran itu muncul saudara. Saudara akan cepat-cepat, aku salah. Saudara bahaya saudara, jangan sampai firman Tuhan kan bilang begini. Kalau keinginan itu sudah dibuahi, itu melahirkan dosa. Setiap kita punya kesempatan saudara untuk bisa seperti itu. Ada keinginan dibuahi melahirkan dosa. Dosa yang sudah matang itu melahirkan apa saudara? Maut. Saudara orang percaya bisa jatuh dalam dosa tidak? Sangat bisa. Tetapi pesan saya saudara, jangan sampai itu dibuahi. Saya belajar di S2 saudara, dosen saya bilang begini, rasa bersalah itu adalah satu hukuman paling rendah. Ketika saya berbohong sebagai hamba Tuhan, bisa enggak saya bohong? Bisa saudara, saya pernah lakukan. Kemarin saya bohong, ya iya saudara ya. Ini manusia loh saudara, jangan saudara nganggap saya ini keren, suci. Enggak saudara. Tapi saya tidak ingin dosa yang keinginan atau kesalahan saya itu dibuahi dan melahirkan dosa. Karena kalau dosa sudah matang saudara, hati-hati siapapun saudara. Baik yang sudah ada di gereja, dosa sudah matang itu melahirkan maut. Setiap dosa dan konsekuensi atau pelanggaran itu pasti ada konsekuensinya. Ya, saudara mau tidak setia pilihan saudara. Bukan berarti tanpa konsekuensi, bukan berarti tanpa hukuman. Bukan berarti Tuhan tetap menjalankan apa yang dinamakan hukum tabur tuai. Tetap saudara. Makanya pertobatan itu setiap hari lahir baru sekali saudara. Siapa di sini berani saudara mengatakan saya paling suci? Tidak ada berani. Yesus katakan kalau ada dari antara kalian yang tidak berdosa, ayo rajam perempuan ini. Tidak ada yang berani, memang tidak ada yang berani saudara. Kita ini hidup di bawah kasih karunia dan kebenaran. Dan apa yang terjadi ketika hidup dalam kebenaran? Kebenaran saudara yang kita imani adalah seluruh kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab sebagai pedoman Kristen. Dan Tuhan Yesus adalah kebenaran yang hidup itu sendiri saudara. Jadi dia adalah sang kebenaran itu sendiri. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Saudara secara tidak sadar, saudara hadir dalam sebuah ibadah. Saudara dengar firman Tuhan. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Amin. Kebenaran itu akan membebaskan kita. Kebenaran itu juga akan menguduskan kita saudara. Kuduslah kamu dalam kebenaran. Sebab firman-Mu adalah kebenaran. Makanya penting sekali ibadah ya. Penting saudara. Ayo colek pundaknya. Jangan lupa ibadah ya. Saudara, firman Tuhan itu bukan komik. Ya, bukan koran, bukan saudara. Ya, bukan bacaan serial cerita-cerita, tidak. Dia firman yang bisa menguduskan kita. Dia firman juga yang bisa memerdekakan kita. Yang menghidupkan kita. Yang membuat kita juga saudara menjadi orang-orang yang semakin berkenan di hati Tuhan. Makanya saudara hiduplah terus dalam kebenaran. Nah nilai-nilai ini saudara yang kami tanamkan terus ya di dalam tubuh gereja saudara. Saya bersyukur saya ada di Bondowoso ini saudara ya. Saya diutus oleh gembala senior di tempat ini.
Saya melihat saudara ada banyak yang perlu diperbaiki saudara. Bukan berarti saya jauh lebih benar, tidak saudara. Tapi kami punya nilai dan kami tanamkan ini saudara. Supaya saudara mengerti bahwa kehidupan kita saudara kalau punya nilai. Saudara ibaratnya begini, tidak perlu nginjil rame-rame. Saudara tidak perlu belajar gimana cara menginjil. Tidak, dari hidup saudara saja. Orang sudah melihat, kamu kok berubah? Kowanco ya? Kowajo? Ini penginjil-penginjil kita. Kami doakan orang, saudara. Wah, gampang saudara doakan orang. Karena orang-orang yang kami layani sudah melihat, kami heran kok mereka berubah. Cukup itu saja, mereka tertarik akhirnya saudara. Diajak ke gereja ya diam aja saudara. Kenapa? Mereka kehidupan berubah, tidak mungkin berubah. Mungkin banyak orang salah sangka ke mereka saudara. Tidak mungkinlah berubah, ini pura-pura aja. Ada yang bilang gitu, ada, pasti saya juga termasuk. Tapi lihat nyata kehidupan mereka saudara. Tuhan mengubahkan mereka. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi nilai ini like, love, integrity, grace, saudara, humility dan truth. Oke, saya selesai sampai di sini. Saya mengundang untuk Coach Cincy maju ke depan ya. Haleluya. Mungkin bisa dibantu ya. Untuk kursinya bisa dipindah sini ya. Dan berdiri ya, kuat nanti ya. Karena sebelum kita doakan ya, ponakan Coach Cincy ya, Gisela. Silakan Gisela mau persembahkan pujian. Sudah dipersiapkan tadi sama Pak Victor ya, untuk nyanyi. Ya, nanti mohon teman-teman bisa bantu ya, nanti dipandu untuk bisa nyalakan lilin dan kita akan berdoa bersama-sama. Ini hari yang luar biasa. Silakan Gisela. Haleluya. Mic sudah disiapkan loh ya, wajib nyanyi. Tepuk tangan ya, Gisela ini pelayan Tuhan, ponakannya Coach Cincy ya. Oke. Shalom semuanya. Shalom. Saya aslinya bukan penyanyi ya. Soalnya ditodong sama Cek Si kayak, "Salah kamu nyanyi ya nanti," gitu. "Nggak bisa Cek, malu aku Cek," gitu. "Nggak apa-apa dah nyanyi," gitu. Terus dicat sama pendetanya juga, "Lagunya apaan?" Saya juga dredeg gitu, saya bukan penyanyi, disuruh nyanyi, nanti kan malu-malui gitu. Ya ini lagu yang saya senang, karena lagu ini menurut saya menguatkan saya gitu. Di saat keadaan sedang tidak baik-baik saja, kalau ngelihat ke belakang, kalau kemarin Tuhan tolong, pasti ke depannya Tuhan tolong. Judulnya Yesus Setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku
sudah. Sudah. Terima kasih. Happy anniversary buat Ace dan Aing. Semoga langgeng, happy selalu, harmonis selalu. Sampai maut memisahkan. Tuhan Yesus memberkati. Wow, ini ngakunya bukan penyanyi, suaranya bagus banget ya. Apalagi ngakunya penyanyi, saudara. Ya, papanya bangga ya punya anak yang melayani, suaranya bagus banget. Sekali lagi saudara tepuk tangan dong, senyum dong. Sebab hari ini saudara hari yang penuh dengan sukacita ya. Kalau ada yang cemberut hari ini rugi saudara ya. Kalau cemberut makannya pasti dikit karena makanannya banyak. Oke, Coach Cincy atas nama hamba Tuhan dan juga gereja. Mungkin ada sambutan ya dari Om Han sama Bu Penny ya. Ini dua gembala. Ada lagi gembala yang datang? Bisa maju ke depan Om Han sama Bu Penny ya. Untuk mengucapkan selamat. Jadi saya mengucapkan dulu ya. Atas nama GB Rock mengucapkan anniversary ke-32, Tuhan Yesus berkati. Nanti sama-sama kita doakan ya oleh hamba-hamba Tuhan. Silakan Om Han sama mungkin bisa dipandu Lauren dipandu Om Han ya naik ke atas. Iya. Bu Penny ayo sudah maju ke depan yuk. Ya. Bisa. Iya Om. Ayo Bu Penny ini hamba-hamba Tuhan berkumpul di tempat ini ya. Oke. Iya, selamat dulu. Ini. Ucapan. Oh iya. Mungkin ada yang mau diucapkan? Cukup? Oh, pasti ada. Saya sudah bilang selamat 2 kali di pintu dan di sini. Dengan harapan doa kami jadilah suami istri sebagai teladan untuk anak-anak. Sampai ke mantu, sampai ke cucu, sampai ke cicit. Dan untuk kita semua. Amin. Supaya Allah kita Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan lewat kehidupan nikah. Dan saya berharap suami harus berdoa buat istri, istri harus berdoa buat suami. Ya. Papa mama juga berdoa buat anak-anak, anak-anak juga harus berdoa buat papa mama. Supaya kuat, jangan sampai jatuh. Ya. Sebab saya adalah anak yang menjadi salah satu akibat dari perceraian. Di hati saya dahulu dendam dan benci kepada papa mama saya. Ya, itu mempengaruhi sikap saya. Oleh sebab itu, mama saya berkata, mama punya dosa kepada papa maupun kepada anak-anak. Karena mama tidak pernah doakan buat papa supaya jangan sampai jatuh dalam dosa pernikahan. Nah, oleh sebab itu saya mengingatkan ya Bapak dan Ibu Cincy tetap bergandengan tangan. Kuat dalam Tuhan dan Tuhan berkati. Saya juga sudah yang kedua ini Pak. Tadi pagi sudah sempat, ini juga sudah sempat doakan. Yang ketiga teman ya. Yang ketiga Pak Cincy, Cik Sien, selamat ulang tahun pernikahan. 32 tahun sudah dilalui ya. Banyak senangnya ya. Banyak senangnya sudah dilalui bersama dengan Tuhan. Ke depan tetap percaya Tuhan yang sama akan terus memimpin menjalani hidup seturut dengan rencana Tuhan. Ingat tetap setia kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan ini, membina rumah tangga, saya yakin tidak gampang ya. Tapi Tuhan terus menolong, memampukan untuk membina rumah tangga sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Sebagai orang tua, memberikan teladan hidup yang baik buat anak-anak. Dalam hal ibadahnya, saya tahu ya Pak Cincy ini setia dalam hal ibadahnya, biarlah itu tetap dipertahankan ya. Tetap dipertahankan dan hidup tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Satu keyakinan kita semuanya ya, Tuhan akan terus menolong, bukan hanya Pak Cincy, Cik Sien, juga kita semuanya. Tuhan akan terus memimpin dan menyertai. Sekali lagi, selamat ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati sampai selama-lamanya. Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri dulu, kita akan doakan Coach Cincy dan istri. Silakan Coach Cincy berlutut di depan Coach Cincy. Saya minta untuk Om Han pimpin doa. Oh ya Bu Penny. ya. Oke, kita akan berdoa bersama-sama. Saudara bangkit berdiri, arahkan tangan saudara untuk memberkati Coach Cincy dan istri. Sambil dipersiapkan ya.
Betapa kami mengucapkan syukur ya Tuhan untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Untuk saudara kami terkasih Bapak Jinsi bersama Ibu Sian. 32 tahun sudah dilewati. Seperti yang diungkapkan, itu adalah anugerah Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena pimpinan Tuhan yang tidak pernah berhenti sampai hari ini. Banyak hal yang Tuhan sudah izinkan dalam kehidupannya untuk membentuk pribadinya. Semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, bahkan berserah dan berpengharapan hanya kepada Tuhan yang mengatur perjalanan kehidupannya. Bapa, kami percaya selanjutnya Tuhan juga akan tetap menopang. Tuhan akan tetap menguatkan. Tuhan akan tetap memimpin perjalanan kehidupannya seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan memberikan hikmat dalam membina rumah tangga, dalam mendampingi dua anak yang Tuhan titipkan, Samuel dan Daniel. Biarlah anak-anakmu ini juga mentaati orang tuanya yang mencintai Tuhannya, mentaati orang tuanya yang mengandalkan Tuhan dan hidup berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan senantiasa menolong kehidupan pribadinya dengan Tuhan. Semakin mengenal siapa Tuhan yang dipercaya, semakin mengerti apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari, berelasi dengan keluarga, dengan saudara, dengan sesama anak-anak Tuhan. Bahkan dengan banyak orang yang belum mengenal Tuhan, Tuhan memakainya untuk memberikan teladan hidup yang baik buat mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan Pak Cinsi dan Cik Sian selanjutnya hanya kepada Tuhan Yesus Sang Pemilik kehidupannya. Tuhan yang sudah mengasihinya, Tuhan yang sudah menyelamatkannya, Tuhan juga yang mau memakainya untuk menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun Tuhan tempatkan berada, baik itu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memperlengkapi apa yang dia perlukan untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini dengan berbagai macam realita yang ada, namun tetap kedapatan setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Amin. Amin. 32 tahun saya sudah menikah dengan Asian. Saat ini saya dikaruniai dua anak, yaitu Daniel dan Samuel. Tepat hari ini 13 September 2024, 32 tahun pernikahan. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Tanpa anugerah Tuhan, kami tidak dapat bersatu terus sampai saat ini. Semua adalah anugerah Tuhan. Saya teringat firman Tuhan yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 11 ayat 33. Alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Saya mengimani dan mengamini ayat ini. Kalau saya boleh ada sampai saat ini bersama dengan Daniel dan Samuel, itu adalah anugerah Tuhan. Sungguh semua adalah anugerah Tuhan. Saya pernah melewati hidup yang namanya dengan kegelapannya, tidak berdaya,
tidak tahu arah mau kemana gitu, hopeless sudah gitu. Tapi saya bersyukur saya mempunyai komunitas yang baik, teman-teman hamba Tuhan seperti Bapak Daniel Han, Lau Supeni, dan juga Bapak Herman, juga Pendeta Jeffrey. Itu yang sangat mendukung dan menguatkan saya ketika saya dalam titik yang lemah. Dan itu sungguh sangat menyesakkan gitu. Dan kalau saat ini saya boleh mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, itu adalah anugerah Tuhan. Tanpa anugerah Tuhan, saya tidak mungkin bisa pulih. Dalam keluarga inti, saya bersama dengan Asien, Daniel, dan Samuel, ada gesekan, ada benturan. Bersama dengan keluarga besar, Papa Anong, ada gesekan, ada benturan. Ada adik saya, Jinpai, yang sering mengalami benturan dan gesekan. Bersama dengan keluarga besar Papa Kim Tiong, mertua saya, juga ada gesekan, ada benturan. Tetapi saya ingat ada satu firman Tuhan, yaitu di dalam Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Dengan semua kejadian itu, saya boleh ada sebagaimana ada saat ini gitu. Terima kasih untuk semua kejadian yang menyesakkan, yang menyakitkan, dan saya yang juga menyakitkan sesama saya. Itu sudah terjadi, dan itu membuat saya ada sebagaimana ada saya. Biarlah kita semua boleh makin hari makin berkembang, hidup teguh, kokoh, kuat untuk tetap melayani Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Itu yang saya dapat bagikan pada malam hari ini. Sungguh anugerah Tuhan kalau kami boleh ada sampai saat ini. Hidup benar, memang penuh dengan tantangan, dengan bermasyarakat, dengan bergereja. Ada pro dan kontra. Dan itu semua bisa dilewati bersama kalau kita dekat dengan Tuhan. Doa dan harapan saya yaitu semakin hari makin intimlah dengan Tuhan secara pribadi dan dengan keluarga. Karena kalau kita dengan intim dengan Tuhan, Tuhan pasti menyertai. Seperti Tuhan menyertai Yusuf, sehingga apapun yang dikerjakan oleh Yusuf boleh berhasil dan beruntung. Saat ini banyak orang yang berhasil gitu ya. Banyak teman saya, tapi dia tidak beruntung gitu. Banyak menghasilkan uang, dana gitu, tapi dia tidak bisa menikmati gitu. Cuman ngumpul tok gitu. Dengan tubuh yang sehat, mari kita menjadi orang yang berhasil dan beruntung. Kalau boleh saya ingin menyaksikan satu film yang saya dapatkan dari kesaksian saudara kita Daniel Trioga. Kalau bisa ditayangkannya. Kita akan sering ngomong, hidup ini seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Kadang senang, kadang susah. Kadang kita banyak uang, satu ketika kita pasti tidak ada uang gitu. Tapi karena semua tuh ada waktunya gitu. Semua tuh ada waktunya. Ada waktu susah, ada waktu senang, ada waktu sakit, ada waktu sehat, ada waktu bertengkar, ada waktu untuk berdamai. Saya mau tanya sama Coach Insi, yang membuat Coach Insi tertarik dengan Cesian ini apanya gitu ya? Cesian juga tertarik sama Coach Insi ini apanya? Silakan. Ya nanti habis itu kita lanjut yang tadi ya. Kalau saya lihat, saya tertarik dengan Asien ini kesederhanaannya Pak. Ke depan. Gitu. Ya. Kesederhanaannya gitu. Waktu saya mau mendekati dia gitu Pak. Iya. Saya kan punya
mata, lihat, dia ini anaknya orang kaya, saya ini siapa gitu. Tapi dia hidupnya sederhana gitu. Kalau gaya hidupnya, wah bisa enggak saya membiayai nanti gitu. Tapi dengan berjalannya waktu mengenal gitu, oh dia orangnya sederhana gitu. Itu yang poin pertama gitu Pak. Dan ada poin-poin yang lain. Banyak gitu, poinnya ya. Itu yang terutama. Nanti tidak makan gitu. Nah dari Cesian ini kira-kira perlu Coach Insi biar tahu jawabannya apa. Ya mungkin dengan kerohaniannya Pak. Waktu itu kan dia kan jadi majelis gitu loh Pak. Ya mungkin itu yang saya ini orang baik-baik gitu. Kalau enggak jadi majelis mungkin saya ya tanya-tanya dulu, kalau jadi majelis ini orang baik dah. Makanya dipilih gini kan. Baiknya sampai sekarang kan? Iya dong. Ya, sekarang dari Coach Insi kesaksian tadi dilanjutkan mungkin supaya tidak lama 5 menit lagi. Ya, sudah bisa diputar, Bre? Sudah ya? Oke, diputar dulu nanti biar lanjut ya. Musiknya ada nih Pak Daniel? Oh, enggak ada. Iya. Nah, kehidupan ini bukan seperti roda berputar, ada kadang di atas, kadang di bawah, tapi rodanya naik ya saudara, cuman berputarnya terus naik. Jadi ada level-level tertentu, bukan seperti ini ya, datar, tidak ada peningkatan, tetapi seperti yang berikut, naik. Nah itu ada malaikat yang menopang saudara ya. Ini karya dari Pak Daniel loh saudara, berkesan sekali bagi Coach Insi. Nah kadang-kadang ada fase saudara di mana kita berhenti ya, nggak kemana-mana. Tapi saudara sudah di atas. Mungkin fase yang di atas itu saudara berada di bawah seperti roda itu, nggak ada masalah. Yang penting saudara harus tetap naik, ya. Karena itu harapan daripada firman Tuhan tentunya. Sudah selesai ini. Coach Insi mau lanjut yang tadi? Ya. Ya itu Pak, dalam kehidupan berkeluarga juga gitu Pak. Kan ada senang, ada susah, ada sehat, ada sakit, ada gagal, ada sukses gitu Pak. Kalau pas di bawah, wah itu kan kebanyakan itu kan kurang harmonis gitu Pak, kalau mau jujur gitu. Tapi dengan ada film ini, saya itu lebih terbuka, iya. Tapi kan saya lebih meningkat gitu Pak. Saya lebih mengenal karakternya dia, gimana gitu. Saya bisa lebih memahami itu. Jadi saya sangat terbantu melalui film ini gitu Pak. Memang berputar, ada senang, ada susah, ada untung, ada rugi gitu Pak. Ada kecewa, ada senang gitu. Tapi berputar dengan meningkat, lebih mengenal karakternya, sehingga saya bisa menerima bukan hanya kelebihannya Pak, kekurangannya gitu. Wah ini Cesian ini jadi inspirasinya Coach Insi ya. Baik, saya undang Cipriska untuk menyiapkan dulu, kita selebrasi untuk ulang tahunnya. Lilinnya dinyalain, ditaruh di tengah. Mohon bisa dibantu, ayo C. Shirley bisa C? Bantu Cipriska, Lauren untuk bantu, ya kita nyalakan lilin ya. Kita siapkan lagunya Happy Birthday to You. G. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan. Nah itu pakai bahasa ini. Sampai selama umur panjang. Wah ada 3 ya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sebelum tiup lilin, make a wish dulu berdua mendekat ke kuenya. Ini kue ini adalah ucapan syukur ya. Make a wish sama-sama berdua, digandeng dong, dipeluk. Habis itu suap-suapan nanti. Ya, make a wish doa untuk pribadi dulu ya. Make a wish
doa pribadi. Harapannya ke depan. Ya. Amin. Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Ayo dokumentasi dari Antv, RCTI, Trans TV, sampai tiup lilinnya. Tiup lilin, pisaunya ada pisaunya. Tiup lilinnya sekarang juga. Mohon anak-anaknya ke depan, ayo. Daniel, Samuel, dampingi papa mama. Pisau kuenya sama lepeknya ada tersediakah? Haleluya. Ya. Nanti biar mereka melalui momen ini saling melayani ya, disuapin terutama anaknya dulu ya supaya suapin papa mamanya. Nanti papa mama nyuapin anaknya. Ayo silakan Cik Priska. Sama pisaunya ya. Ya, dipotong kuenya. Mau dipotongin enggak, Coach Cincy? Yang bagian mana? Bisa. Mungkin bisa dipandu, apa namanya? Cipriska, dipotongin. Dipotongin sampai semana, itu nanti biar saling melayani. Ini simbolis ya, kasih mereka tetap utuh sepelihara sebagai keluarga yang utuh dan sempurna. Potong aja, ya oke. Satu kue, nanti yang pegang Coach Cincy sama Jesian. Suapin Daniel sama Samuel, nanti Samuel sama Daniel suapin papa mama, ya. Pakai pisau, pakai sendok. Iya, Daniel dulu. Iya, anak dulu, iya. Wow, ini. Kemudian, iya. Ke Samuel. Nah, ini anak-anak yang luar biasa. Nah, sekarang istrinya. Kalau istrinya ciumnya agak lama. Iya. Sepakat ya, cium istrinya ya. Waduh. Iya. Baik, silakan dikembalikan, ditaruh Coach Cincy. Ya, kita akan selesai untuk perayaan ulang tahun. Saya ucapkan terima kasih ya kepada keluarga Coach Cincy untuk kembali ke tempat. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Kita akan persembahan dulu ya. Silakan untuk pemuji maju ke depan. Kita akan persembahan dulu. Setelah itu kita selesai dan kita ada berkat jasmani tentunya saudara, yang boleh kita nikmati, dan ini disediakan oleh Coach Cincy, keluarga, dan juga ada beberapa jemaat yang menabur. Baik, kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami akan bersyukur dan menabur untuk pekerjaan Tuhan. Kami yakin kami menabur bukan karena kami menginginkan sesuatu, melainkan karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, petugas bisa maju ke depan ya. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak
berkati mereka yang menyediakan, berkati mereka Tuhan yang hari ini Tuhan menabur. Kami yakin Tuhan akan memberkati dan membalas dengan berkat 100 kali ganda, 60 kali ganda, 30 kali ganda. Dan sebentar kami akan pulang membawa berkat anugerah. Pulanglah, bawalah segala berkat yang terbaik turun atas rumah tanggamu. Firman kebenaran yang kau dengar hari ini akan berjalan di depanmu sebagai penerobos. Dan ada kemuliaan Tuhan menyertai di barisan belakangmu. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian kehidupanmu. Dan terima berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan saudara untuk menikmati berkat Tuhan hari ini. Ya.